Oke, baik teman-teman. Jadi kita coba lanjutkan lagi ya latihan lead code-nya. Jadi di sini sekarang saya akan coba bahas soal 110, masih terkait binary tree juga ya. Cuman kita diminta untuk menghasilkan yang namanya Hague Balanced binary tree. Maksudnya Hague Balance itu apa? Ini kalau aku arahkan kursornya ke yang biru-biru ini, dia bilang tuh bahwa si Hague Balanced binary tree itu adalah ketika every node ya, atau tiap node-nya, baik yang bagian bawah kiri maupun bagian bawah kanannya, ketinggiannya itu nggak lebih dari 1 gitu ya. Oke, jadi kalau ada yang lebih dari 1, maka kita bisa bilang dia bukan Hague Balance ya. Nah, yang menarik di sini adalah nggak harus semuanya ya dia itu nggak terpenuhi gitu. Kalau salah satu aja yang nggak terpenuhi, atau kalau ada salah satu aja node yang ketinggian bagian bawah kiri dan ketinggian bawah kanannya perbedaannya itu lebih dari 1, maka kita bisa langsung bilang bahwa input itu dia bukan Hague Balanced binary tree ya. Contohnya kita akan coba lihat langsung deh. Ini misalkan contoh yang pertama ya. Awalnya kan kayak gini ya. Nah, kalau kita coba analisis bareng-bareng, ini kan kalau kita mulai dari yang urut ini ya. Oke. Yang bagian bawah kirinya itu kan ketinggiannya ada berapa ya. Ingat ya, ini kan kalau kita berbicara ketinggian kan ini udah masuk ketinggian pertama ya. Oke. Nah, kemudian yang ini dia ketinggian kedua ya. Oke. Nah, jadi di bagian bawah kiri ini dia ada 2 ketinggian. Nah, sedangkan kalau kita cek bagian bawah kanannya itu kan ada 1, ada 2 ketinggian, 3 ketinggian ya. Ini ketinggian 3 ya. Nah, karena bagian bawah kirinya itu dia ada 2 ketinggian, bagian bawah kanannya ada 3 ketinggian. Nah, kan selisih antara keduanya kan dia nggak lebih dari 1 ya kan, dia sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 itu masih bisa dikatakan dia Hague Balance teman-teman. Maka di contoh yang pertama outputnya itu adalah true gitu ya, karena binary tree-nya merupakan Hague Balance binary tree ya. Sampai sini paham ya? Nah, gimana kalau seandainya kita ke contoh yang kedua? Nah, ini kalau aku coba ke bawah ya, kita coba perhatikan baik-baik deh. Ini aku coba mulai lagi ya dengan yang root gitu ya. Ini dia 1, oke. Nah, kemudian kita coba cek nih ketinggian di bagian bawah kirinya berapa ya. Kalau kita lakukan seperti yang tadi kita coba hitung ya, maka kan ketinggiannya kan ini 1. Nah, ini kan ketinggian 2, ini ketinggian 3, ini ketinggian 4 ya enggak? Nah, berarti di sebelah kirinya ini dia ada 4 ketinggian. Sedangkan di sebelah kanannya itu dia cuma ada 1, 2, ada 2 ketinggian. Nah, karena di sebelah kirinya ada 4 ya, sedangkan di sebelah kanan ini cuma ada 2 gitu ya. Nah, ingat ya, 4 kurangi 2 itu kan ada 2 ya. Karena 2 lebih besar dari 1 atau selisih keduanya lebih besar dari 1, maka kita bisa katakan si binary tree di contoh kedua itu bukan Hague Balance. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. That's why di output contoh kedua itu kita diminta untuk return false gitu. Oke. Nah, tapi yang menarik lagi adalah gini. Kalau seandainya dia nggak ada root ya, nah di sini kita asumsikan kalau rootnya kosong, maka kita return true gitu ya. Atau kita bisa katakan dia Hague Balance karena dia nggak ada gitu ya. Oke. Nah, tapi gimana kalau seandainya kayak gini teman-teman? Ini aku coba hapus. Misalkan aku coba tulis lagi. Ini contoh keempat ya. Jadi example 4. Oke, teman-teman bisa lihat yang bagian kanan atas ya. Ini aku coba tulis di sini. Oke. Jadi kalau aku punya root seperti ini teman-teman, binary tree yang dia awalnya dari 1, lalu dia 2 kayak gini, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah kanannya itu kayak gini, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau teman-teman cermati, kan bagian bawah kirinya ini ya, itu kan dia 4 tuh ketinggiannya. Bagian bawah kanannya juga ada maaf, ini 1, 5, 6, 7, 8. Anggaplah sampai 7 aja ya, jangan sampai 8 deh. Jadi ini aku coba hapus ya. Nah, jadi sampai 7. Nah, ini kan dia juga ada 4 kan ya ketinggiannya ya. Jadi bagian bawah kiri 4, bagian bawah kanan 4. Nah, pertanyaan saya adalah
apakah contoh keempat ini dia high balance atau enggak ya. Nah, teman-teman bisa pause dulu untuk coba menebak-nebak gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman udah pause, ini aku coba kasih tahu ya. Jadi di contoh keempat ini ya, aku coba sampaikan teman-teman, ini tuh dia bukan high balance teman-teman. Kenapa? Karena ingat ya teman-teman ya, di si definisi soal lead code-nya itu dijelaskan bahwa kita tuh nggak hanya tes ketinggian bagian bawah kiri, bagian bawah kanan, itu dari rootnya aja teman-teman. Kalau yang ini, yang di contoh keempat, itu kan rootnya kan satu nih. Oke, dia kan bener kan ya. Nah, tapi kita perlu cek nih root yang lainnya ya. Jadi elemen lain di binary tree itu dia juga bisa jadi root teman-teman. Nah, harus root itu yang selalu yang paling atas ya, tapi dia bisa berpindah. Oke. Nah, kalau misalkan dia rootnya di 2 ya. Jadi awalnya kan rootnya di sini nih. Oke. Nah, lalu dia pindah ke 2 di bagian bawah kirinya yang di sini teman-teman, yang aku lingkari tebal nih. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian bawah kiri dari 2 itu kan dia ada 3 ketinggian kan ya. Oke, jadi kalau aku hapus 4-nya dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah, jadi sekarang ingat ya, rootnya kita itu nggak lagi 1, tapi sekarang kita pindah ke 2. Karena kita mau tes di setiap node kan ya, tadi dibilang di soal, atau di setiap root. Jadi rootnya itu bisa berpindah dari yang paling atas lalu ke elemen-elemen node yang lainnya. Oke. Nah, jadi sekarang misalkan rootnya di 2, itu kan ketinggian di bagian bawah kirinya kan 3 kan ya. Oke, ingat ya, karena yang di atas tuh dihitung 1. Oke, jadi ini ketiga. Nah, tapi di bagian bawah kanannya itu cuma 1 ya. Dia cuma dikontribusikan dari 2 ini. Oke. Nah, karena 3 sama 1 itu selisihnya itu dia lebih dari 1, maka kita bisa katakan bahwa kita udah menemukan satu node yang ketika dia jadi root gitu ya, dia ketinggian bagian bawah kiri dan ketinggian bagian bawah kanannya itu lebih dari 1. Sehingga kita bisa katakan ini dia bukan high balance. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, aku coba hapus aja, lalu kita coba ngoding bareng-bareng ya, biar teman-teman bisa lebih kebayang maksudnya seperti apa sih gitu ya. Yuk kita coba mulai ngoding C++ ya. Di sini aku coba definisikan dulu si fungsi rekursifnya. Di sini aku pakai DFS ya. Nah, cuman di sini aku akan mengembalikan tipe data returnnya integer ya, atau bilangan bulat ya. Jadi itu akan merepresentasikan ketinggian baik yang dari bagian bawah kiri maupun bagian bawah kanan. Ya, jadi ini integer dari DFS ya, dimana inputnya kita coba yang rootnya dulu ya. Oke, nanti kalau ada yang bisa kita tambahkan di parameter fungsinya, nah kita bisa lakukan itu ya. Oke, cuman sekarang ini dulu. Lalu apalagi? Jadi kita perlu definisikan fungsi rekursif ya. Jadi sekarang karena fungsi rekursif itu hati-hati ya, kita perlu apapun fungsi rekursifnya nggak harus DFS ya. Nah, setelah itu kita perlu definisikan yang namanya base case ya. Nah, base case-nya itu di sini adalah aku mau coba kayak gini. Jadi kalau rootnya itu udah 0 gitu ya, maka aku akan return 0 gitu ya. Jadi kalau 0 ingat ya, berarti kan dia istilahnya nggak ada ketinggian ya, maka aku bilang returnnya 0. Jadi gini teman-teman, di codingan yang aku buat kali ini, aku akan coba hitung ketinggiannya dari yang paling bawah gitu ya. Sebenarnya bisa aja dari yang atas gitu ya, cuman itu akan lumayan kompleks ya, dan nggak optimize gitu ya. Jadi yang aku lakukan bakal seperti ini teman-teman. Mulanya aku akan coba mulai dari yang root di sini ya, yang 1 gitu ya. Kemudian aku akan coba ke bagian bawah kirinya gitu ya. Lalu aku akan coba lagi ke bagian bawah kirinya terus gitu ya, sampai dapat base case-nya ya. Nah, kalau teman-teman udah di 4 yang ini, itu kan dia di bagian bawah kanan kirinya nggak ada kan ya, di bagian bawah kanannya juga nggak ada. Oke, nah ketika dia nggak ada, berarti kan dia return 0 kan ya. Jadi bagian bawah kirinya 0, bagian bawah kanannya 0. Nah, untuk menentukan ketinggian elemen 4 yang paling bawah kiri ini, aku akan pakai formula ini teman-teman. Jadi 1 ditambah maksimum dari bagian bawah kirinya gitu ya, atau aku bilangnya ini left depth gitu ya, kemudian bagian bawah kanannya. Oke. Nah, jadi di 4 ini itu kan dia sama dengan 1 ditambah maksimum dari bagian bawah kirinya berapa? 0, bagian bawah kanannya juga 0 ya enggak? Nah, berarti ini tuh 1 tambah 0 sama dengan 1 ya enggak? Nah, begitupun juga kalau kita ke 4 ya.
Jadi nanti di DFS kita itu kita alurnya kayak gini teman-teman. Jadi kita ke bagian bawah kirinya dulu ya, lalu kita ke bagian bawah kanannya, baru kita ke rootnya gitu ya. Oke. Nah kalau misalkan nih ternyata gitu ya, kita udah bagian kiri, nah kita udah backtag ke root. Nah sebelum dia analisis di rootnya, kita ke kanan dulu gitu ya. Nah di 4 yang ini dia kan juga sama kan kayak di yang 4 di bagian bawah kiri 3. Dia kan bagian bawah kanannya nggak ada, bagian bawah kirinya nggak ada, maka ketinggiannya juga 1 gitu ya. Oke. Nah begitupun juga dengan yang 3. Yang 3 ini kita akan pakai rumus yang ini ya teman-teman ya, 1 tambah maksimum dari ketinggian di bagian bawah kiri atau left depth ya, kemudian ketinggian di bagian bawah kanan. Oke. Nah di 3 itu kan bagian bawah kirinya kan dia kan 1 kan ya sekarang ya ketinggiannya ya, di bagian bawah kanan juga 1, maka di bagian yang elemen 3 ini yang aku tebelin ini itu dia ketinggiannya jadi 2 ya, gitu ya teman-teman ya. Terus gitu ya sampai misalkan dia udah di 2, itu kan berarti kan dia ketiga kan ya. Kenapa 3? Karena di 2 kan bagian bawah kirinya dia kan 2, bagian bawah kanannya 1, maksimum dari 2 dan 1 kan 2, jadi 2 tambah 1 jadi 3 gitu ya. Jadi di 2 dia ada 3 ketinggian. Oke. Nah baru setelah itu kita coba ke 1. Cuman inget ya teman-teman ya, kan tadi aku udah bilang ya, tiap node itu ya kita perlu cek apakah bagian bawah kirinya dengan bagian bawah kanannya dia lebih dari 1 atau enggak. Karena kalau dia lebih dari 1, maka kita bisa langsung return false. Kita bisa langsung bilang bahwa dia bukan binary tree yang head balance, ya enggak. Nah berarti ketika kita anggaplah kita di 2 itu kan dia yang di bagian bawah kirinya kan masih 2, di bagian bawah kanannya 1, jadi dia masih dalam selisih 1 kan ya. Tapi ketika kita di 1 di sini nih yang paling atas, itu kan bagian bawah kirinya itu kan dia 3, tapi bagian bawah kanannya dia cuma 1, ya enggak. Ini kan ketinggiannya 1 nih, karena dia di bagian bawah kirinya nggak ada, bagian bawah kanannya nggak ada. Nah maksimum dari 0 dan 0 karena bagian bawah yang pokoknya 0 yang 0 itu kan dia return 0 kan ya. Jadi maksimum dari 0 dan 0 itu kan 1 ya. Maksimum dari 0 dan 0 kan 0, cuman kita tambah 1 ya dengan formula yang ini yang aku kotakin di bawah ini ya. Oke, jadi nanti ketinggian dari 2 kan 1 ya, tapi di bagian bawah kirinya dari 1 ini dia 3 ketinggiannya. Karena yang di kiri 3 lalu yang di kanan 1 kan selisihnya lebih besar dari 1 ya. Maka kita bisa bilang binary tree yang di contoh kedua ini dia akan return false atau dia bukan binary tree yang head balance. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan aku coba mulai ngoding lagi gitu ya, ini aku coba hapus dulu. Kita coba hapus semua aja deh. Ingat ya teman-teman ya dengan penjelasan saya yang tadi. Cuman utamanya ingat yang ini teman-teman. Rumus ketika kita mau menghitung ketinggian dari suatu elemen itu adalah, aku tulis di sini aja kali ya biar kelihatan dengan jelas di atas gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah 1 ditambah dengan maksimum dari left depth atau ketinggian di bagian bawah kiri ya, dan dengan si ketinggian di bagian bawah kanannya atau aku bilang right depth gitu ya. Oke. Nah ini rumusnya gitu ya. Lalu ingat lagi yang kedua adalah DFS yang ingin kita bangun, dia itu alurnya dari kiri dulu ya, baru ke kanan dulu, baru yang terakhir dia ke rootnya gitu ya. Oke. Nah berarti di sini aku bisa coba langsung mulai ngoding aja. Jadi kita tahu ya bahwa kita bisa pakai DFS ya, lalu kita coba explore bagian bawah kirinya dulu gitu ya, terus sampai dapat si base case nya ya seperti yang tadi aku coba sampaikan ya. Kemudian juga DFS root dari si right nya ya. Nah cuman jangan lupa teman-teman, kita perlu mendefinisikan ya left depth-nya ya, atau ketinggian bagian bawah kirinya ya, kemudian si right depth-nya atau ketinggian di bagian bawah kanannya. Oke. Nah jangan lupa juga teman-teman, karena kan tadi tiap node kita perlu cek kan ya, apakah selisih dari yang ketinggian bagian bawah kiri dengan ketinggian bagian bawah kanan itu dia lebih dari 1 atau enggak ya. Jadi caranya gini, if absolute ya, jadi nilai mutlak dari si left depth dikurangi dengan right depth ya. Kalau nilai mutlaknya itu dia lebih dari 1, maka kita bisa langsung return false. Nah cuma di sini karena aku itu mendefinisikan si
DFS-nya itu kan tipe data yang di return itu kan integer ya, maka di sini aku akan bilang -1 gitu ya. Nah cuman nanti di publiknya itu aku akan return langsung DFS gitu ya, root ya, dimana dia nggak sama dengan -1 gitu ya. Oke, karena kalau dia nggak sama dengan -1 berarti dia true dong ya, karena dia selisihnya selalu dalam rentang kurang dari sama dengan 1 ya enggak, jadi dia masih bisa kita katakan hack balance. Oke, tapi kalau dia lebih dari 1 kita akan langsung return -1 kayak gini gitu ya. Nah kemudian kita akan cek, jadi kalau dia beneran -1 maka dia false ya enggak. Oke, nah kemudian kita bisa cek lagi apakah si left depth-nya itu dia sama dengan nggak sama dengan -1 ya. Jadi kalau dia nggak sama dengan -1 dan yang di kanannya itu juga nggak sama dengan -1 gitu ya, maka kita perlu return yang tadi yang aku katakan sebagai formulanya ya, 1 ditambah dengan maksimum dari si left depth ya, right depth. Oke. Nah kemudian aku juga bisa coba bilang seperti ini. Jadi kalau misalkan ternyata ada salah satu aja yang nggak -1 ya, berarti kan salah satu yang lain kan dia -1. Oke, karena yang kondisi pertama nggak terpenuhi ya. Jadi kan yang pertama ini kan kita cek apakah keduanya nggak -1 kan ya. Tapi kalau itu nggak terpenuhi berarti ada salah satu yang -1 ya nggak. Nah kalau dia ada salah satu yang -1 maka kita langsung return -1 gitu ya. Oke, nah ini kalau aku coba run codingannya apakah betul ya, kita coba cek bareng-bareng. Apakah masih ada yang error ya. Nah dia bener ya, ini kalau coba aku submit cuman ini harusnya belum optimize teman-teman. Nah ya, tapi dia udah langsung bit 100% ya. Oke, nah sebenarnya ini juga bisa lebih dioptimize lagi kalau misalkan kayak gini. Ini aku coba gini ya, jadi si if-nya ini aku coba hapus saja ya yang di bawah ini. Jadi ini aku hapus ini ya, tulisannya biar nggak mengganggu. Nah si if-nya ini aku coba hapus gitu ya. Jadi kita bisa langsung kayak gini aja sebenarnya, return dari 1 ditambah dari maksimum left depth-nya, right depth-nya gitu ya. Nah cuman gimana kalau seandainya ada salah satu yang -1 gitu. Oke, nah kalau ada salah satu yang dia nilainya -1, maka kita langsung return aja di sini. Jadi kita bisa if-nya bisa di bawah kayak tadi, atau bisa juga di langsung ketika kita dapat left depth-nya kita langsung return -1 gitu. Jadi tanpa perlu kita hitung yang right depth-nya. Begitupun kalau kita udah dapat right depth -1, kita nggak perlu hitung lagi left depth-nya kayak gimana, karena udah pasti output akhirnya -1 gitu ya. Jadi kalau misalkan left depth-nya itu sama dengan -1, maka kita tinggal return -1 gitu ya. Nah begitupun juga dengan yang right depth-nya, kalau kita ada dapat right depth-nya itu -1 ya, maka kita langsung tahu output finalnya tanpa perlu hitung-hitung yang lain ya. Jadi kalau right depth-nya -1, maka kita bisa langsung return -1. Oke. Nah ini kalau misalkan aku coba ini nggak usah ya, ini juga. Nah ini harusnya benar. Coba kita cek dulu apakah ada yang masih error lagi. Nah benar, coba kita submit apakah dia lebih cepat ya. Oke, nah tadi dia lebih cepat ya teman-teman ya, walaupun runtime-nya dia sama-sama bit 100%, tapi memorinya ingat ya, tadi kan dia cuma 20% bitsnya untuk memori ya, tapi kalau sekarang dia ada bits 57,81%, tapi tetap ya runtime kita berhasil bit 100%. Oke. Sekian dari saya, terima kasih banyak teman-teman, semoga paham ya, sampai jumpa di video berikutnya.